Kita akan mulai kuliah. Baru 29 yang hadir. Sekarang jam kita nanti break asar jam 3:05 ya. Berhenti sebentar 5 menit, saya salat asar dulu terus kita kuliah lagi. Nah, jadi kuliah kita akan terbagi dalam 2 bagian. Bagian pertama saya akan sampaikan sampai dengan waktu asar nanti, habis itu kita break dulu, habis itu kita mulai paruh kedua. Nah, di bagian pertama ini saya akan menjelaskan dan mengajak kalian untuk diskusi tentang basic operation sama input size, operasi dasar dan ukuran input. Nanti di paruh kedua kita akan membahas tentang worst base average case untuk kompleksitas waktu. Udah siap ya kuliahnya ya? Jadi yang belum siap, yang belum duduk, cari tempat duduk kurang lebih 1 jaman lah. Kalian coba untuk fokus, kita kuliah dulu. Singkirkan hal lain yang bikin kalian nggak fokus. Ingat ini adalah jam kuliah, jadi berusaha sekeras mungkin untuk fokus ya. Yang nggak ngerti silakan langsung ditanya, jangan dipendam. Gitu. Nanti saya akan manggil kalian untuk presensi. Jadi siap-siap. Kapan Bu? Nanti suka-suka saya. Presensi yang minggu lalu banyak yang saya alpakan, banyak saya set sebagai alpa, karena ternyata catatan yang harusnya terekam di rekaman video itu ternyata nggak kerekam. Jadi saya hanya bisa mengidentifikasi sedikit. Jadi yang ngerasa masuk minggu lalu, tapi masih tertulis sebagai alpa, silakan lapor ke saya ya. Japri, PC, gitu ya. Chat ke saya. So, kita mulai. Minggu lalu saya sudah perlihatkan diagram ini. Kita sekarang berada di sini. Kita sedang menganalisis algoritma. Ya, di CLO 1 kita sudah selesai membahas tentang bagaimana membuktikan kebenaran dari algoritma kan ya. Nah, sekarang kita berada di sini, menganalisis algoritma. Nah, sampai pada minggu lalu kalian sudah bisa memahami, saya review lagi bahwa kita nggak bisa hanya sekedar menyatakan bahwa algoritma itu benar, tapi juga sekaligus kita harus membuktikan bahwa algoritma itu efisien. Apalah artinya algoritmanya itu benar, ngeluarin hasil yang benar, tapi running time-nya nunggu sampai 1 hari. Ya, nggak ada gunanya kan, nggak efisien, algoritmanya terlalu lama. Nggak usah jauh-jauh deh, kalian pakai Igrasias aja, ketika loadingnya lama, kalian ngapain lama, itu kan kesel kan, nah gitu lah, nggak usah jauh-jauh. Nah, minggu lalu saya sudah memperlihatkan formula ini, rumus ini, TN atau kompleksitas waktu, atau efisiensi, atau running time, istilahnya banyak ya. Kita sebut biasa disebut sebagai kompleksitas waktu, biasa disebut sebagai running time, bisa disebut sebagai efisiensi, macam-macam. Itu pada dasarnya berbanding lurus dengan CN. TN selalu berbanding lurus dengan CN. Di mana CN ini pada dasarnya adalah jumlah operasi dasar yang dieksekusi pada algoritma. Pada ukuran lihat N. Jadi si C ini jumlah operasi dasar itu selalu bergantung pada N. N ini apa? N ini adalah ukuran data, ukuran masukan atau input size. Ya samalah kalian memproses array yang berukuran 10 dengan memproses array berukuran 1 juta, pasti running time-nya atau waktu eksekusinya beda kan? Nah, itu kan bergantung pada N-nya, pada ukuran datanya, pada input size-nya. Itulah yang dimaksud di sini. Kenapa sih ada fungsi terhadap N? Ya kayak gitu ya. Cuma memproses 10 array dengan memproses array berukuran 10 dengan kalian memproses array berukuran 1 miliar, itu kan beda cerita kan. Waktu eksekusinya pasti beda. Sehingga sekali lagi saya ingetin, tujuan dari analisis algoritma di kuliah kita ini pada dasarnya kita akan mengukur efisiensi
algoritma sekaligus juga membandingkan algoritma mana yang lebih efisien untuk kasus yang sama. Nah, 1 dan 2 inilah yang nantinya akan kami nilai dari pengerjaan tugas besar kalian. Itu ya salah satunya. Jadi di tugas besar kalian, itu tuh kalian harus bisa mengukur efisiensi algoritma dan kalian membandingkan algoritma yang kalian usulkan itu mana yang lebih efisien. Gitu. Selain membuat sistemnya gitu ya. Jadi jangan lupakan, inilah inti dari menganalisis algoritma. Kalian harus bisa mengukur efisiensinya itu seberapa efisien algoritma itu, dan kalian harus bisa membandingkan algoritma mana yang akan kalian pilih untuk menyelesaikan suatu problem tertentu. Gitu ya. Antara A sama B, pilih yang mana? Pilih yang lebih efisien. Tapi untuk bisa menentukan mana yang lebih efisien, kalian harus bisa ngitung dulu kan, mana yang lebih efisien. Kayak gitu. Nah, minggu lalu saya juga sudah pernah menunjukkan grafik ini bahwa seiring dengan bertambahnya ukuran data, ternyata algoritma yang efisiensinya kubik atau pangkat 3 itu masih lebih efisien dibandingkan algoritma yang efisiensinya eksponensial. Dilihat dari mana, Bu? Dilihat dari waktu komputasi atau running time-nya. Untuk yang ordernya eksponensial, lihat, oh dia butuh satuannya itu udah hari itu waktu komputasinya, ya kan? Sementara untuk ukuran data yang sama, lihat di sini ya, si algoritma yang efisiensinya kubik atau pangkat 3, dia masih bisa diselesaikan dalam hitungan detik. Inilah yang membedakan dan kita harus teliti untuk milih algoritma yang lebih efisien. Ini ya, ini harus diingat-ingat. Kenapa sih kita harus kita butuh algoritma yang efisien? Kenapa ya? Kayak gini. Gitu kan kalian senang kalau misalnya lagi traveling ke daerah yang belum pernah kalian kunjungi, terus kalian butuh bantuan peta kan, pakai Maps atau Waze gitu, mana yang lebih cepat ngasih solusi itu kan yang kan kalian pakai kan. Kayak inilah. Sama juga kalau kalian pakai beberapa aplikasi e-commerce. Saya nggak nyebut merek apapun aplikasi. Kalau ada aplikasinya yang kalian anggap menyebalkan, lama loadingnya, kalau searching lama keluarnya, itu kan kalian juga nggak suka. Gitu ya. Gitu. Nah, sekali lagi, ini masih minggu lalu, saya ulang lagi, sehingga pada dasarnya, kalau kita diminta untuk menghitung efisiensi dari algoritma, yang kita hitung adalah efisiensi dari sisi waktu. Waktunya kayak gimana. Dan pada dasarnya yang kita hitung adalah yang saya kasih tanda merah tuh, kasih warna merah. Kita menghitung berapa kali operasi dasar itu dieksekusi pada ukuran input atau pada ukuran data N. Begitu. Jadi kita ngitung berapa kali basic operation dihitung pada ukuran input N. Nah, jadi kan ada dua istilah nih. Basic operation itu apa sih? Yang mana yang disebut sebagai basic operation atau operasi dasar? Yang mana sih yang disebut sebagai ukuran input? Nah, kita akan coba identifikasi di sini. Yuk, pertama ukuran input dulu yang gampang dulu. Ukuran input. Apa sih efek dari ukuran input ini? Nah, ini. Perhatikan di sini. Hampir seluruh algoritma itu akan memiliki waktu eksekusi atau running time yang jauh lebih lama jika mendapat ukuran input yang besar. Ya, sederhananya kalau kalian memproses array berukuran 10, tadi sering saya sebut ya, dibandingkan dengan kalian memproses array yang berukuran 1 juta, pastinya memproses array berukuran 1 juta jauh lebih lama kan. Nah, gitu. Itulah disebut sebagai ukuran input. Dan kenapa ukuran input ini berperan besar pada penambahan waktu eksekusi. Sama halnya dengan ketika kalian memproses matriks, mau melakukan perkalian matriks.
memproses matriks yang ukurannya 3 kali 3 dibandingkan dengan memproses matriks yang berukuran 10.000 kali 10.000, itu kan pasti beda cerita. Nah, inilah kenapa ukuran input, ukuran data, kenapa ada bukan istilahnya input size Ibu bukan ukuran data, karena ini beda-beda nantinya. Makanya istilah yang lebih umum adalah input size, ukuran input. Inilah kenapa ukuran input itu menjadi penting untuk diperhatikan dalam menghitung efisiensi algoritma, gitu ya. Yuk contoh. Contoh nih contoh. Ukuran input untuk algoritma sorting, searching, sama mencari elemen terkecil. Ini pasti berhubungan sama array ya. Kalau untuk kasus ini yang saya kasih coret-coretan ini. Nah, ukuran inputnya adalah, yang dimaksud dengan ukuran input untuk kasus ini adalah ukuran dari array, ukuran dari list. Kalau array-nya berukuran 100, ya 100. Array-nya berukuran 1000, berarti input size-nya adalah 1000. Array-nya berukuran n, berarti input size-nya adalah n. Gitu ya. Berikutnya, untuk algoritma polinomial yang kayak gini, bentuknya kayak gini, ada Bu, kayak gitu ada, nanti saya tunjukin. Nanti beberapa minggu ke depannya kalian akan menemukan algoritma bentuknya kayak gini, nanti ya. Nah, maka ukuran inputnya adalah derajat dari polinomial ini. Atau jumlah koefisiennya. Ini koefisien kan si A ini kan. A-nya kan dari N sama ini. AN-1 sama A0. Jumlah koefisiennya. Terus perkalian dua matriks, maka ukuran input di sini adalah orde dari matriksnya atau jumlah elemen yang dikalikan. 1000 kali 1000. Matriks ukuran 1000 kali 1000. Matriks ukuran 10.000 kali 10.000. Gitu ya. Ini adalah ukuran input. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, sip. Bisa dipahami ya, ini ukuran input. Saya lanjutin. Tadi input size udah, sekarang kita ke basic operation atau operasi dasar. Ya, nah, yang dimaksud sebagai operasi dasar yang akan kita gunakan dalam menghitung efisiensi di sini adalah operasi yang paling penting atau operasi yang paling banyak ngabisin waktu. Operasi yang paling banyak menghabiskan waktu. Time consuming. Jadi ada banyak banget operasi dasar dalam algoritma. Nanti saya kasih contoh ya. Tapi yang kita gunakan untuk mengukur kompleksitas waktu itu hanya operasi dasar yang kayak gini. Jadi operasi dasar yang seperti ini. Yang paling penting atau yang paling banyak menghabiskan waktu. Kita lihat ya. Yuk, contoh ini contoh. Jadi ini yang saya jelasin tadi barusan. Operasi yang dihitung hanyalah operasi dasar saja. Nah, operasi dasar yang seperti apa? Perhatikan saya highlight operasi khas yang mendasari suatu algoritma atau memiliki kontribusi terbesar dalam kenaikan running time. Memiliki kontribusi terbesar dalam kenaikan running time itu kan dengan kata lain yang paling banyak menghabiskan waktu kan. Itu operasi yang kayak gimana? Contoh untuk algoritma searching atau sorting, maka operasi dasarnya adalah operasi perbandingan. Misal, contoh untuk algoritma perkalian matriks, operasi dasarnya adalah operasi penjumlahan dan perkalian. Gitu. Contoh berikutnya ya, kita lihat. Definisi operasi dasar adalah operasi yang paling banyak berkontribusi pada kenaikan waktu eksekusi atau operasi yang khas mendasari algoritma tersebut. Kita lihat ya. Apa operasi dasar pada algoritma berikut? Saya kasih pilihan. Satu, operasi assignment. Dua, assignment. Operasi tiga, assignment. Ini ya, tiga tuh ini. Tiga. Empat, perbandingan. Oh, banyak tuh. 6, 7, 8.
Yang mana operasi dasar untuk algoritma ini? Satu aja, pilih satu. Sesuai dengan definisi yang tadi kita bahas. Operasi yang khas mendasari algoritma tersebut atau operasi yang paling banyak menghabiskan waktu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, jawab. Kalau ditanya, jawab. Kalau nggak ditanya, nggak usah jawab. Mungkin 4, Bu. 4. Yang lain? 4, Bu. 4. 6 mungkin, Bu. 6. Oke. Siapa yang jawab 6 tadi? Saya nggak sempat lihat namanya. Stephen, Bu. Oh, Stephen. 6. Ada 4, ada 6. Yang lain? 7 nggak ada? 7, 8 itu kan dieksekusi kalau kondisi di while-nya true ya. Sangat bergantung pada di while. Jadi alternatifnya kalau nggak 4, 5, 6. Untuk algoritma kayak gini ya, 4, 5, 6. Kan. Kalau si kondisi 4, 5, 6-nya ini nggak true, nggak benar, maka nggak akan masuk ke dalam loop-nya kan. Maka kita bisa menghilangkan nomor 7 dan nomor 8. Nah gitu. Terus 1, 2, dan 3 itu cuma dieksekusi satu kali kan. Seberapa banyak pun data yang diproses, 1, 2, dan 3 itu cuma diproses satu kali. Jadi nggak mungkin. Dia tidak berpengaruh pada efisiensi algoritma. Maka pilihannya 4, 6, dan 5. Kita bisa pilih dari situ. Yang dieksekusi 4 atau 6 dulu. Kalau kita melihat urutan, maka 4 dulu diproses ya. Kalau dia true dan location sama dengan nolnya true, maka baru kita masuk ke dalam loop. Jawabannya yang 4. Operasi perbandingan. Variabel low dengan variabel high. Operasi dasarnya. Yuk, berikutnya. Fungsi VIP2. Operasi dasarnya yang mana? Saya kasih pilihan. Karena kalian tadi sudah tahu. 1, I kurang dari sama dengan N. 2, assignment ke dalam FI. Atau 3, operasi penjumlahan. Mana? 1, 2, atau 3? 3, Bu. 3. Yang lain? Thank you, Christian. 2 mungkin, Bu. 2. 1, Bu. 1. Kira-kira 2 dan 3 jumlah eksekusinya sama nggak? Sama ya? Sama, Bu. Sama ya. Kalau dibandingin sama 1, sama nggak? Sama ya? Enggak. Sama dong. Kenapa nggak? Nah, coba dengar. Kenapa nggak? Soalnya kan kalau I-nya, kalau pas dicek di for, si I-nya lebih besar daripada N, yang 2 sama 3 nggak dieksekusi. Nah, ini for, dia nggak mungkin lebih dari sama dengan N. Dia Iya. pasti. Dia kan berhenti di N. Kecuali kalau pakai while. Kalau pakai while, dia mungkin lebih dari N kan. Kalau pakai for, si I-nya itu dia akan berhenti di N. Ya kan di sini. Jadi kita bisa bilang bahwa sebenarnya nih 1, 2, dan 3 itu jumlah eksekusinya sama ya nggak sih? 1, 2, dan 3 mereka akan dieksekusi dalam jumlah yang sama. Nah, kalau gitu operasi dasarnya yang mana? Kita lihat lagi. Kan mereka sama ya, sama-sama time consuming. Kalau kita diminta untuk memilih satu, maka kita lihat operasi yang khas yang mendasari algoritma ini apa? Algoritma ini apa sih? Dia menghitung, dia mengeluarkan bilangan Fibonacci yang ke n. Maka kita akan pilih yang
3. Karena disinilah terlihat aktivitas yang mendasari algoritma tersebut. Gitu kalau kita diminta milih salah satu. Tapi sebenarnya 1, 2, dan 3 itu jumlah eksekusinya sama. Sama-sama N kali. N-1 kali, karena ini mulai dari 2 ya. N-1 kali. Sama-sama aja. Gitu ya. So, saya simpulkan di sini bahwa tentang input size and basic operation ini mengakhiri paruh pertama bahasan kita. Gampang kan? Jadi kalau problemnya adalah mencari suatu nilai tertentu pada array yang berukuran n, maka input size-nya adalah jumlah elemen pada array, yaitu n. Ya kan? Basic operation-nya adalah perbandingan. Kalau problemnya adalah perkalian matriks, maka ukuran inputnya adalah dimensi dari matriks, kemudian basic operation-nya adalah perkalian. Jadi, saya balik lagi, saya jadi ingat sesuatu di sini. Antara 2 dan 3, saya jadi ingat di sini. Ini kalau kita ngelihat dari nilai CN, jumlah operasi dasar, jumlah eksekusinya, maka mereka sama-sama N-1. Sama-sama N-1. Tapi, si penjumlahan ini, si nomor 3 ini, dia membutuhkan lebih banyak proses dibandingkan yang nomor 2. Nomor 2 kan cuma assignment ya. Memindahkan nilai ke suatu variabel, ke suatu lokasi memori tertentu. Itu kan lebih mudah, jauh lebih mudah dibandingkan melakukan penjumlahan. Itu sebabnya kenapa kita pilih nomor 3. Saya jadi ingat sesuatu di sini. Kalau kita cuma ngelihat CN doang, mereka sama-sama N-1 kan dieksekusinya. Tapi kita harus lihat bahwa si operasi penjumlahan ini dia lebih berat dibandingkan operasi assignment. Gitu. Tahu dari mana, Bu? Kalau kalian sudah belajar sistem operasi nanti jadi tahu. Entah semester berapa kalian dapat sistem operasi. Gitu ya. Oke lah, itu enggak terlalu signifikan, enggak terlalu penting. Lanjut lagi di sini ya, kesimpulan berikutnya. Kalau misalnya ada problem menghitung nilai A pangkat N, ini kan pada dasarnya A kali A, ini dilakukan sebanyak N, ya kan? Maka ukuran inputnya adalah N, operasi dasarnya adalah perkalian. Terus kalau ada permasalahan yang menggunakan graf, ini akan banyak dipakai sebagai struktur data untuk misalnya permasalahan traveling salesperson problem, mencari jarak terpendek, knapsack, gitu ya. Itu nanti di semester depan. Nah, maka input size-nya itu adalah jumlah simpul dan atau jumlah sisi pada graf tersebut. Lalu basic operation-nya adalah ketika kita mengunjungi suatu simpul atau melakukan traverse menelusuri sisi. Basic operation-nya di situ. Karena ketika kita mengunjungi simpul atau menelusuri sisi itu nggak cuma gitu doang, tapi kita melakukan komputasi di situ. Maka di sini disebut sebagai basic operation. Gitu. Itu ya, basic operation input data, input size. Yuk, terakhir dari tadi terakhir. Ini beberapa bentuk formula. Beberapa bentuk formula untuk jumlah operasi dasar CN ya. Bentuknya tuh bisa jadi kayak gini. CN sama dengan N kali N-1 dibagi 2, bisa juga bentuknya ada konstanta pengali seperti ini, spesifik, bisa juga konstanta pengalinya itu unknown. Kayak gini. Ini CN. CN bentuknya bisa jadi kayak gini. Kenapa CN ini penting? Karena untuk menghitung TN, kompleksitas waktu, kita membutuhkan CN. Sehingga kalau ada kayak gini, berarti TN atau kompleksitas waktu kita sama dengan N kuadrat. TN di sini juga N kuadrat. Salah.
N kuadrat minus N per 2. Setengah N kuadrat. Di sini TN-nya adalah CN kuadrat. Gitu ya. TN. Kayak gini. Nanti minggu depan kalian akan mempelajari bahwa yang TN kayak gini itu dia masuk ke dalam big O N kuadrat. Yang kayak gini ini big O N kuadrat. Yang ini juga masuk big O, bolehlah big theta N kuadrat. Sementara masih TN dulu ya. Ini minggu depan. Mungkin kalau kalian masih ingat saya sering bilang yang kadang-kadang CN kayak gini itu kita cukup nyebutin orde terbesarnya saja, N kuadratnya aja. Ini kita cukup ngeliatin kayak gini. Tapi itu nanti minggu depan ya. Sekarang kalian belajar TN, kalian tahu TN adalah kayak gini. Sip, itu terakhir sebelum kita break. Tapi sebelum kita break saya mau ngabsen dulu. Sambil saya kasih tahu nilai UTS yang di atas 80. Yang di bawah 80 nggak saya sebutin. Nggak usah lah ya. Oh, ini minggu ke-8. Jadi siap-siap yang nggak nyaut ketika saya panggil, nggak saya anggap hadir. Nah, ini saya sambil buka ikhlas ya. Putri Nur Syifa. Nggak ada. Tony Perkasa. Ada, Bu. Naufal Alifiansyah. Nggak ada. Jasir Nabil. Hadir, Bu. Reva Reina. Nggak ada. Miss Bahul Fadilah. Hadir, Bu. Raihan Adrian. Elsam. Hadir, Bu. Stephen. Hadir, Bu. Stephen dapat nilai lebih dari 80. Yang lainnya, yang nggak saya sebutin berarti nilainya di bawah 80 gitu. Minggu depan, insya Allah kita ketemu di kelas, saya bagikan berkasnya. Jangan lupa ya. Jangan lupa, jangan khawatir. Kalau mau protes, komplain, boleh nanti setelah terima berkas. Fajar. Hadir, Bu. Ahmad Rizali. Hadir, Bu. Bintang Putra. Hadir, Bu. Bintang, kamu nggak akan mau ikut ujian CLO1? Ya, Bu. Nggak akan ikut ujian CLO1? Ikut, Bu. Nggak ikut kan kemarin? Kemarin nggak ikut kan? Oh iya, Bu. Kemarin nggak, Bu. Terus kamu mau ikut kapan? Udah nggak ada lagi waktunya. Susulan nggak datang. Pas ujian ujian juga nggak datang kan? Mau ikutnya kapan nih? Saya harus nunggu sampai kapan? Ya sudah lah ya. Fauzan Almas. Hadir, Bu. Kalau dikasih ya kalian berusaha untuk tertib lah ya. Masa ya dikasih waktu ujian, dikasih waktu untuk susulan, ikutin lah. Bertindaklah sebagai mahasiswa yang baik. Kami dosen juga punya target waktu, punya tenggat waktu, punya timeline, punya deadline, harus setor nilai dan lain sebagainya. Itu ya. Divya. Hadir, Bu. Naufal Yazid. Hadir, Bu. Andi Yusril. Anissa Rahma. Hadir, Ibu. Raffi Anan.
Hadir, Bu. Alif Haikal, Hadir, Bu. Hasna Hadir, Bu. Diandra, Hadir, Bu. Anggito, Hadir, Bu. Prince Naval. Hadir, Bu. Dapat nilai bagus juga nih. Karina, Hadir, Bu. Aziz, Hadir, Bu. Indra. Hadir, Bu. Indra, kamu nggak ikut kuis ya? Ikut, Bu, kuis. Hah, kenapa nggak ada nilainya di saya? Ikut kita? Seingat saya ikut, Bu. Ada lembar jawabnya di saya. Yang di kelas, beneran ikut? Oh, kalau yang di kelas enggak, Bu. Ya ini kuis yang mana yang ikutan? Kuis yang mana yang ikutan? Di LMS. Belum kan, belum ada kuis ya LMS. Tugas kan PR. Ya sudah lah, whatever. Cikandra, Hadir, Bu. Adi Condro, Hadir, Bu. Rizky Hadianto, Hadir, Bu. Hadir. Raffi Ardani, Hadir, Bu. Tia Urizki, Hadir, Bu. Talita, Hadir, Bu. Ahdiat, Hadir, Bu. Cakra, Hadir, Bu. Argi, Hadir, Bu. Fatan, Hadir, Bu. Syahbila, Hadir, Bu. Reva Rifandi, Hadir, Bu. Benito. Hadir, Bu. Oh, Benito bagus nilainya juga. Ekva Edit, Hadir, Bu. Christian, Hadir, Bu. Fatih Yumna, Hadir, Bu. Alif, Aura Sukma, Hadir, Bu. Naufal Hilmi, Hadir, Bu. Han Rocky, Hadir, Bu. Riza Aufa. Hadir. Bagus juga nilainya Riza. Faris, Hadir, Bu. Farel. Hadir, Bu. Sip, oke. Kita break dulu. Saya minta izin waktu 5 menit untuk sholat asar. Habis itu kita kembali lagi ya.
Raihan, Adrian. Emang kamu tadi kemana, Rehan? Nggak kedengar Bu Rehan. tadi Bu. Maaf Bu. Nggak kedengeran. Emang kamu di mana? Nggak kedengeran? Kayaknya lagi nggak di ini ya lagi ke kamar mandi. Nggak tahu saya. Emang kamu nggak ngedengerin gue ya? Ya sudah. Yuk, kita kembali lagi. Saya cek dulu yang sudah siap di depan layar komputer. Raise hand, angkat tangan. Ngacung. Kalian ngecek kalian tuh ada di depan layar atau kabur. Mana nih? Belum saya suruh turunin tangan ya. Ngacung dulu aja. Nah kan, ketahuan. Ayo, saya panggil. Enggak ngacung. Tony, Talita, Naufal Yazid, Naufal Hilmi, Raffi, Ardani, Riza, Bintang, Fajar, Diandra. Ayo. Sudah turunin tangan. Kita akan mulai kuliah lagi. Saya cek dulu. Slide saya kelihatan ada warna kuning. Terlihat, Bu. Terlihat Bu. Saya lanjutin sedikit, masih bahasan tentang input size dan operasi dasar. Kita akan coba evaluasi algoritma berikut. Kita lihat ya. Diberikan sebuah algoritma menghitung rata-rata, hitung rata. Lihat di sini algoritmanya super duper simple, kalian juga ngerti. Setiap elemen dari array A ya, narik A, akan dimasukkan ke variabel jumlah, nanti kemudian dihitung rata-ratanya. Si variabel jumlah dibagi dengan N. Kita akan coba menghitung running time-nya, TN-nya. Nah, kalau kita, tadi saya sempat sebut sebagai, sempat nyebutin operasi dasar. Pada dasarnya, operasi dasar itu ada banyak. Ada operasi assignment. Di sini, untuk kasus algoritma ini, assignment itu yang mana? Itu 1, 2, 3, assignment ini ya, 4, 5. Nah, ini kan 1, 2, ikutin coretan saya di layar ya. 3, 4, 5. Untuk nomor 1, dia cuma dieksekusi 1 kali, ya kan? Setiap kali algoritma itu di running, maka yang nomor 1 cuma dieksekusi 1 kali. Yang nomor 2 juga dieksekusi 1 kali. Operasi assignment nomor 3, lihat, dia dieksekusi sebanyak N kali. Nomor 4 juga N kali. Sebanyak data. Yang nomor 5 cuma 1 kali. Kita total 3 ditambah 2N. Ini untuk operasi assignment. T1. Ya. Operasi penjumlahan. Operasi dasar berikutnya. Operasi penjumlahan. Nanti kita lihat. Operasi penjumlahan cuma ada 2. Ini ya. Penjumlahan di sini dan penjumlahan di sini. Nah, mereka sama-sama dieksekusi sebanyak N kali. Jadi 2N. Kemudian ada operasi berikutnya, operasi pembagian. Ada di mana di sini? Cuma dieksekusi 1 kali. Sebenarnya ada satu lagi operasi, namanya comparison. Ada di mana tuh? Di loop while-nya tuh di bagian. Saya sebut saja T4 ya. T4 dia N. Ini nih. N+1, sorry. Dia dieksekusi sebanyak N+1 kali. Nah, kalau kita diminta untuk menghitung waktu running atau waktu eksekusi yang real untuk algoritma ini, maka kita harus menghitung semua ini nih. 1, 2, 3, 4. T1 sampai T4.
tambah T4 harusnya ini ya, T4 ya. Tambah T4, jadi ini harusnya ditambah N plus 1. D. Saya kasih D. A adalah operasi assignment, 3 tambah 2N. B adalah 2N, operasi addition penjumlahan. C adalah operasi division atau pembagian. Yang D adalah operasi perbandingan. Ini. Nah, kita harus melakukan penjumlahan ini. T1 sampai T4. Bu, kenapa harus dikasih A, B, C, D? Nah, ini kenapa dibedakan? Nggak bisa langsung dijumlahin aja semua. Kita nggak boleh. Karena setiap operasi ini, assignment, addition, division, dan comparison, mereka membutuhkan waktu yang berbeda-beda diproses oleh prosesor, kan? Maka kita harus membedakannya, nggak boleh disamain. Jadi waktu eksekusinya pasti berbeda untuk assignment, addition, division, sama comparison. Makanya kita memberikan label A, B, C, D untuk setiap operasi dasar ini. Jadi kalau kalian diminta untuk menghitung, kalau misalnya pengen tahu waktu eksekusi secara keseluruhan untuk algoritma ini, maka pada dasarnya kalian harus menghitung ini semua. Gitu ya. Namun sebenarnya pada dasarnya kalau kita diberikan suatu algoritma terus pengen diketahui efisiensi atau kompleksitas algoritma tersebut, kita nggak perlu menghitung semua ini. Kita cukup menghitung operasi dasar yang paling penting saja. Jadi pilih cukup satu saja sebenarnya. Nah, untuk kasus ini, kita sebenarnya bisa memilih yang ini, saya kasih kode A atau B. Yang A, TN untuk A, itu kan operasi comparison ya. TN-nya adalah N plus 1. Sementara untuk yang B, TN-nya adalah N. Karena kita diminta untuk milih yang lebih gede, maka biasanya kita akan pilih yang perbandingan. Tapi pada dasarnya tambah 1 ini tuh nggak ngefek gitu, nggak begitu penting karena baik mereka berdua ini akan masuk kelas efisiensi Big O/N. Itu minggu depan kalian akan belajar. Big O, Big Theta, whatever lah. Ini minggu depan kalian belajar ini. Jadi pada dasarnya dari T1 sampai T4 ini, pada akhirnya kita akan diminta untuk cukup satu saja operasi dasar yang paling penting, paling banyak ngabisin waktu. Nggak usah semuanya dihitung. Gitu ya, kalau kita berhubungan sama TN. Gitu ya, jadi nggak usah semua. Oke lah. Oke, sebagai latihan, kalian coba pikirkan 2 menit, habis itu kita diskusi. Identifikasi ukuran input dan operasi dasar untuk 3 algoritma ini, A, B, dan C. Menghitung jumlah dari N bilangan, menghitung N faktorial, dan fungsi GCD. Fungsi GCD-nya ada di sini. Yuk, 2 menit.
Yuk, yang A dulu. Menghitung jumlah ketika diberikan N bilangan. Input size-nya apa? N mungkin, Bu. Input size-nya N. Bilangannya ada 1000, 1 juta, N 1000, N 1 juta. Maka eksekusi atau running time-nya bergantung pada N tadi ya. Operasi dasarnya apa? Penjumlahan. Penjumlahan, kelihatan banget ya. Berikutnya, N faktorial. N faktorial itu sama dengan 1 kali 2, dan seterusnya kali N. Ukuran inputnya apa? N juga mungkin, Bu. N ya. Operasi dasarnya apa nih? Perkalian. Perkalian. Kelihatan ya? Perkalian tuh ada perkalian. Kalau kalian diminta nanti milih antara perkalian atau assignment, operasi dasar pilih perkalian. Karena perkalian lebih besar waktu eksekusinya dibanding assignment. Kalau kalian diminta milih antara perkalian, pembagian, pilih yang pembagian. Pembagian lebih besar waktu eksekusinya dibanding perkalian. Penjumlahan dengan pengurangan, pilih yang penjumlahan. Karena penjumlahan waktu eksekusinya lebih besar dibanding pengurangan. Tahu dari mana, Bu? Nanti kalau kalian belajar sistem operasi. Semester berapa tuh? Baru tahu kayak gitu. T, terakhir, fungsi GCD. Ukuran inputnya apa? Lihat algoritmanya tuh. Kenaikan running time-nya bergantung pada apa tuh? Pada B. Betul, B. Kelihatan tuh di bagian while. Ini kan kita bisa identifikasi di sini. Jelas-jelas kelihatan dia bergantung pada B. Kalau B-nya nggak 0, maka algoritmanya jalan kan. Kalau B-nya 0, ya udah nggak jalan. Langsung keluar kan? Gitu ya. Operasi dasarnya apa? Ini ya. Modulo. Modulo, kelihatan ya. Sip, bisa ya? Gampang ya, nggak susah. Nah, kenapa sih Bu kita harus mengidentifikasi ini? Ini kalian butuhkan untuk nanti menghitung CN. Kapan Bu kami akan menghitung CN? Sekarang juga sudah mulai, tapi baru agak-agak brute force pendekatan untuk hitung CN-nya, masih intuitif. Nanti sekitar kalau nggak salah minggu depan, 2 minggu lagi saya akan paparkan materi gimana cara menghitung CN yang pakai cara yang resmi, pakai cara yang ilmiah, pakai cara yang sesungguhnya. Kalau hari ini kita menghitung CN nantinya habis ini ya, tapi intuitif gitu, pakai logika aja. Nanti minggu depan, 2 minggu lagi, saya akan tunjukkan cara yang ilmiah, gitu ya. Sip. Nah, sebentar, mana ya? Kenapa sih kita membutuhkan pengetahuan input size? Nah, minggu lalu kalian sudah saya tunjukkan tabel ini. N sebagai representasi dari ukuran input. Lihat laju pertumbuhan N ketika diberikan algoritma yang efisiensinya atau kompleksitas waktunya itu macam-macam kayak gini. Seiring dengan bertambahnya jumlah atau ukuran input yang semakin besarnya 1 juta misalnya, maka algoritma-algoritma yang kompleksitas waktunya kubik, lihat, waktu eksekusinya itu laju pertumbuhannya sangat besar dibandingkan dengan kalau algoritma yang kompleksitas waktunya linear. Linear itu artinya kalau dikasih ukuran input 1 juta, ya waktu eksekusinya juga ngikutin sebesar 1 juta linear kan. Tapi kalau kubik ya jadi pangkat 3. Inilah efek dari ukuran input pada penghitungan kompleksitas waktu. Gitu. Efeknya ke sini nih. Semakin gede.
Nah, dari sini kalian bisa tahu, nanti kalian lama-lama hafal kok kalau sering dilihat, bahwa yang paling kecil kompleksitas waktunya itu adalah yang logaritmik, berikutnya lebih besar dari logaritmik adalah yang linear, kemudian linear logaritmik, kuadrat, kubik, eksponensial, dan terakhir adalah faktorial. Nah, semakin ke kanan, kompleksitas waktunya semakin besar. Semakin ke kanan, efisiensinya semakin rendah. Semakin kompleks, semakin tidak efisien. Gitu ya. Lebih jelasnya, kalian akan sering melihat grafik ini. Lihat, yang logaritmik, semakin banyak data, paling laju pertumbuhannya itu di sini nih. Kecil ya waktu eksekusinya. Jika dibandingkan dengannya eksponensial nih. Datanya baru bertambah sedikit saja, tapi lihat laju perubahan waktu eksekusi atau running time-nya sangat besar. Inilah efek dari kompleksitas algoritma jika diberikan ukuran input yang bertambah. Kelihatan banget kan dari grafik ini. Lanjut. Ini paruh kedua dari materi kita hari ini. Kan saya tadi bilang bahwa hari ini target kalian adalah kalian memahami tentang input size, operasi dasar, dan yang terakhir ini. Kasus terbaik, kasus rata-rata, dan kasus terburuk pada kompleksitas waktu. Nah, tadi udah ya, input size sama basic operation dan yang terakhir ini. Sebelum saya jelasin konsep ini, kita tinggalin dulu. Saya mau nunjukin contoh algoritma ini. Kita pakai contoh dulu, baru nanti saya masuk ke kesimpulan gitu ya. Misal saya punya algoritma penjumlahan. Yang saya lakukan adalah menjumlahkan tiap elemen array S ke variabel result. Cuma gitu doang ya. Si array ini berukuran N. Maka dari sini kalian tahu input size-nya adalah N, kemudian basic operation-nya adalah penambahan. Penjumlahan ini ya, penambahan suatu item array ke variabel. Itu adalah basic operation-nya. Nah, kalau kalian ditanya TN-nya ini berapa sih? Gitu. Maka berdasarkan informasi atau rumus yang sudah pernah kalian dapat, kalian tahu bahwa TN ini selalu berbanding lurus dengan CN. CN ini apa sih, Bu? CN tadi apa? Jumlah operasi dasar yang dieksekusi pada algoritma tersebut sesuai dengan ukuran input. Operasi dasarnya apa? Operasi dasarnya adalah penambahan. Yang mana? Ini nih, saya kasih tanda panah. Kalau kayak gitu, kita harus ngitung berapa kali operasi penjumlahan ini dieksekusi. Tahu dari mana, Bu? Lihat yang saya kasih kotak merah. Dari sini, dari yang saya kasih kotak merah ini, kalian bisa mengidentifikasi berapa kali operasi penjumlahan ini dieksekusi. Jadi CN-nya berapa? Saya kasih pilihan. N, 1 sebanyak N, atau 2 sebanyak N-1. 1 atau 2? 1, Bu. 1. Ada pendapat lain? Nggak ada. Jawabannya adalah N. Hah? 2? Kenapa 2? Yang loopingnya. Ini kan 1 sampai N. Oh iya, 1. N berarti ya? Bukan N-1 kan 1 tetap masuk tuh. Ini for ya. For. I ke 1, I ke 2. Kalau I-nya sama dengan 1, masuk loop kan. I sama dengan 2, sampai I sama dengan N. Berarti N kali kan? Dieksekusi banyak N kali si penjumlahannya. Maka CN-nya adalah N. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa TN adalah N. Kalau kayak gitu, running time-nya atau waktu eksekusinya atau kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah N. Berarti linear.
Nah, udah bisa tuh. Udah bisa ngitung kompleksitas waktu. Gitu ya. Jadi, itu tuh Bu, gunanya mengidentifikasi operasi dasar dan ukuran input. Iya, gunanya untuk bisa ngitung TN. Kalau kalian nggak bisa identify operasi dasar, nggak bisa ngitung ini. Harus identifikasi dulu operasi dasarnya yang mana. Baru kalian bisa menghitung TN. Karena dari operasi dasar, ini kan, dari operasi dasar kalian bisa ngitung CN. Udah ngitung CN, kalian bisa ngitung TN. Gitu ya. Lanjut, contoh berikutnya. Ini kaitannya sama worst, best, sama average case. Sebentar, belum. Saya kesini dulu ya. Exchange sort. Basic operation-nya adalah perbandingan antara SC dengan SI. Yang mana tuh? Yang ini. Basic operation-nya di sini. Kemudian ukuran inputnya adalah N. TN-nya berapa? Pusing nih, Bu. Coba ya kita elaborasi satu-satu. Pada saat I sama dengan 1, maka operasi dasar perbandingan ini dia dieksekusi sebanyak berapa kali? N-1 kan? Pada saat I sama dengan 1, maka si operasi perbandingan dieksekusi sebanyak N-1 kali. Coba kalian pikirkan kenapa begitu. Lihat algoritmanya. Pada saat I sama dengan 2, operasi dasar dieksekusi sebanyak N-2 kali. I sama dengan 3. Kok Ibu bisa cepat ngitungnya? Lihatin algoritmanya. Kalian bisa baca algoritma kan? Nah, dan seterusnya pada saat I sama dengan N, si operasi dasarnya dieksekusi sebanyak 1 kali. I sama dengan N, pada saat I sudah sama dengan N, maka operasi dasar perbandingannya cuma dieksekusi sebanyak 1 kali. Nah, TN adalah hasil penjumlahan dari semua ini. Kita jumlahin. Jadi N-1 tambah N-2 tambah N-3 tambah 1. Ini kan deret hitung ya. Maka algoritmanya, hasil TN-nya adalah gini. N-1 tambah N-2 dan seterusnya sama dengan N-1 kali N dibagi 2. Kok bisa kayak gitu, Bu? Kalian tahu rumus ini kan? Kalau ada 1 tambah 2 tambah 3 deret hitung, kalian belajar matematika diskrit, kayak gini, maka kalian akan punya rumus N kali N+1 dibagi 2. Kan gini kan? Saya kasih ingat rumusnya lagi. Kalau N, maka N kali N1 plus 2. Sementara di sini saya punya N-1 ya. Maka berubah menjadi, karena N-1, saya tarik panah ke sini, menjadi N-1 kali N-1 plus 1 dibagi 2. Ini hilang kan? N-1 plus 1 hilang, maka akan menjadi begini. Gitu. Sehingga TN untuk algoritma ini adalah, ini yang saya sebut sebagai cara intuitif. Sebenarnya ada rumusnya untuk ngitung TN ini, tapi nanti ya kalian intuitif. Secara intuitif kita bisa menentukan TN-nya seperti ini. Ada rumusnya. Cuma kalau rumus itu kan kalian harus ngafal kan. Ini kan nggak perlu dihafal. Itu ya. Saya kasih waktu 1 menit untuk kalian renungkan. Kalau ada pertanyaan, komentar, silakan. Bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Yang, Ibu ngomong apa tadi, saya agak bengong. Itu salah sendiri kenapa kalian bengong. Lanjut ya.
Yang ketinggalan, oke, nanti kalian bisa review ulang dari videonya. Jangan khawatir, video ada di LMS ya. Lanjut, contoh ketiga, ini contoh kedua. Mana nih? Contoh ketiga, saya punya algoritma perkalian matriks. Nah, ini, lihat ada for-nya sampai bercabang. 3. Ada 3 for. Di perkalian matriks ini saya punya 2 buah matriks A dan B yang saya kalikan, lalu saya simpan hasilnya di matriks C. Nah, algoritma ini basic operation-nya adalah perkalian di loop terdalamnya ini. Ibu kenapa nggak pilih penjumlahan? Nah, karena baik penjumlahan dan perkalian ini kan sebenarnya mereka dieksekusi sama ya jumlahnya. Tapi saya kasih bocoran bahwa kalau menghadapi kasus kayak gini selalu pilih yang perkalian karena waktu eksekusinya lebih lama. Prosesor butuh waktu lebih lama untuk perkalian dibandingkan penjumlahan. Maka pilihlah yang perkalian kalau diminta ngitung kompleksitas waktu gitu ya. Kemudian input size-nya adalah n atau dimensi dari matriksnya, jumlah baris dan kolom. Nah, untuk algoritma seperti ini, maka kalian bisa lihat si operasi perkalian itu kan dia akan dioperasikan, dieksekusi sebanyak ini kan. Di loop terdalam sebanyak n kali, di loop kedua sebanyak n kali, dan di loop terluar sebanyak n kali. Maka kalikan saja, nah kalian akan dapat n pangkat 3. Tn-nya adalah n pangkat 3. So, kalau kita kembali ke rumus ini, nggak bosan-bosan saya selalu minta kalian untuk kembali ke rumus ini. Tn berbanding lurus dengan Cn, di mana Cn ini adalah jumlah operasi dasar yang dieksekusi. Jadi berapa kali sih operasi dasarnya itu dieksekusi? Kalian butuh informasi operasi dasarnya itu yang mana? Oh, perkalian. Ini kan. Ya, berapa kali dieksekusi? Lihat aja algoritmanya. Lihat, kan? Indeks awal, indeks akhir. Kalian bisa lihat dari situ, kalian bisa menentukan ini. Gitu. Ada komentar, pertanyaan? Bisa ya? Nah, algoritma-algoritma ini yang saya tunjukin 3 buah macam algoritma, yaitu perkalian matriks, kemudian ini sorting yang exchange, diganti namanya exchange sort, sama satu lagi yang penjumlahan, sum ini. Kompleksitas waktunya cuma ada satu macam. Mereka bergantung pada ukuran input n. Untuk 3 kasus ini, kita tidak bisa mendefinisikan kompleksitas waktu terbaik, terburuk, maupun rata-rata. Nah, makanya saya kembali ke sini. Kita nggak bisa menentukan worst, best, ataupun average case untuk 3 algoritma tadi. Kenapa? Karena mereka akan dieksekusi berapapun ukuran inputnya. Jadi selalu berbanding lurus, running time atau waktu eksekusi atau kompleksitas waktunya itu selalu berbanding lurus dengan ukuran inputnya, si n tadi. Maka kita nggak bisa ngitung kapan waktu terbaik, kapan kompleksitas waktu terbaik, kapan kompleksitas waktu terburuk, atau average time complexity kita nggak bisa menentukan. Gitu ya. Yang bisa tuh yang kayak gimana, Bu? Kita lihat ya. Saya berikan contoh. Kok worse sih langsung worse? Algoritma sequential search. Kalian juga udah kenal algoritma ini. Sequential search ini mencari elemen X, apakah ada pada suatu array S. Ini kan ada di sini nih. Apakah S pada indeks tertentu itu sama dengan X gitu kan? Kalau ada maka keluar dari loop gitu ya. Gitu. Nah, kalau kalian punya array S, pengen nyari suatu X.
Kalau X ketemu si X itu nggak ada di array S itu, maka waktu yang kalian butuhkan untuk kalian mau nggak mau harus nyari ke semua elemen S kan. Kalau si X-nya itu nggak ada di situ. Atau si X-nya itu ternyata ada di ujung, di bagian paling belakang dari array. Maka kalian harus mencari ke semua elemen array. Kalian harus melakukan perbandingan ini ke semua elemen array. Nah, itu yang disebut sebagai worst case. Tapi di sini best case. Sorry, saya andu pertanyaan. Omongan saya nggak sesuai sama slide. Oke, saya ngomongin best case dulu ya. Aduh. Moga ini bikin kalian bangun. Ingat, beberapa kalimat saya yang terakhir salah. Karena kalimat saya nggak sesuai sama slide. Kita ngomongin yang best case dulu. Kalau kalian punya array, perhatikan baik-baik ya. Sorry. Saya punya array S, saya pengen mencari elemen X apakah ada atau enggak pada S itu, maka kondisi terbaik, algoritmanya akan dieksekusi paling cepat kalau si X itu ada di mana? Elemen pertama ya. Nah, itu disebut sebagai base case. Maka, karena dia ada di elemen pertama, maka saya cuma lakukan perbandingan 1 kali kan. Maka di sini base case time complexity-nya adalah 1. Kenapa 1? Karena operasi dasarnya cuma dieksekusi sebanyak 1 kali. Itu yang disebut sebagai base case. Nah, ini yang nggak ada di 3 algoritma contoh tadi sebelumnya. Untuk sequential search, kita bisa mendapatkan kompleksitas waktu terbaik kalau si X yang kita cari itu langsung ketemu di elemen pertama. Kalau langsung ketemu di elemen pertama, maka operasi perbandingan ini cukup saya eksekusi sebanyak 1 kali. Maka time complexity-nya adalah 1. Saya cek deh. Cikandra, Permata Zahia. Kenapa BN sama dengan 1? Entah nggak ada, atau entah tidur, atau entah pergi. Anissa Rahma, kenapa BN sama dengan 1? Ih, kalau ditanya ngejawab atuh yang sopan ke dosennya. Aduh, kalian diajarin etika nggak sih? Slide saya kelihatan nggak sih? Kelihatan, Bu. Suara saya kedengeran nggak? Kenapa ditanya nggak jawab ini? Diandra, kenapa BN sama dengan 1? Ini cewek-cewek pada kemana sih? Syahbila, kalian diajarin etika nggak sih kalau Dina itu ngejawab gitu? Diajarin etika nggak sama orang tua kan? Nggak sopan. Ditanya itu jawab. Ibu marah, Bu? Enggak, kesel aja. Di manakah etika para mahasiswa sekarang? Iya, mau jawab siapa? BN sama dengan 1 kenapa? Nggak usah kelamaan lah. Karena base time-nya elemennya yang di pertama. Emang kenapa kalau di elemen pertama? Jadi dia perlu looping sekali aja. Apanya yang sekali? Perbandingannya sekali aja. Basic operation, yaitu operasi perbandingannya cukup dieksekusi 1 kali saja. Gitu ya. Gini ya, pelajaran penting buat kalian yang masih muda. Usia saya kan 2 kali lipat dari usia kalian. Saya udah jauh lebih tua dari kalian. Mau kalian suka atau enggak mata kuliahnya, mau kalian suka atau enggak ke dosen, mau kalian suka atau enggak ke orang tertentu, tapi yang namanya etika itu harus tetap dijunjung tinggi, gitu ya. Tuh, jadi karakter itu jauh lebih penting daripada kecerdasan. Saya jauh lebih menghargai yang karakter atau etikanya baik. Jadi nggak ada
Untungnya kalian cerdas, kalian pinter, kalian jenius, tapi kalau etika atau karakter kalian nggak baik. Itu berlaku umum dimanapun. Ya. Udah, gitu aja. Nggak usah kelamaan. Yuk lanjut ya, itu yang base case time complexity. Marah Bu? Enggak. Saya kalau marah nanti jadi tambah tua. Saya udah tua, tambah keriput. Yuk yang worst case. Worst case terjadi pada saat apa? Masih algoritma yang sama. Elemen terakhir, Bu. Nggak kedengeran. Elemen terakhir, Bu. Elemen terakhir. Nggak kedengeran juga. Ada yang bisa dengar? Nggak Elemen jelas. terakhir katanya, Bu. Ulang lagi, Fatan. Nggak dengar. Elemen terakhir. Elemen terakhir. Si X-nya yang dicari ada di elemen terakhir. Atau apa? Atau tidak elemen ketemu. tidak ketemu. Apa tadi, Fauzan? N. Jadi worst case time-nya itu ketika kan jumlah item pada array-nya itu ada N. Berarti N negatif 1, Bu, misalnya dimulai dari 0. Tapi Negatif 1 misalnya kalau satu dimulai itu dari 0. Oke. misalnya satu itu dianggap array pertama, maka worst case time-nya N, Bu, karena sebanyak N kali perulangan. I see. Sama ya, sama tadi. Ada satu kasus lain yang dia worst case juga. Ada yang tahu nggak? Kenapa beda itu? X-nya nggak ketemu. Oh, X-nya nggak ketemu. X-nya nggak ada di dalam array. Sama-sama N kali kan? Ya, Bu. Eksekusi operasi dasarnya. Nah itu. Jadi, worst case di sini, worst case time complexity akan dicapai ketika si X yang kita cari itu ada di ujung atau di elemen terakhir dari array, atau dia nggak ada di array itu. Dua kondisi itu mengharuskan kita sama-sama mengeksekusi si ini nih sebanyak elemen array, sebanyak N kali. Sehingga worst case time complexity-nya adalah N. Si ini menentukan kompleksitas waktunya intuitif. Kalian tinggal perhatikan algoritmanya. Kalau kalian merasa kesal, lihat ini kuliah informatika ya seperti ini. Gitu ya. Jangan bosan, jangan kalau kalian nggak suka ya bergaul lama-lama kan nanti lama-lama jadi suka. Ya sama kalau kalian suka sama cewek atau cowok bergaul lama-lama dengan dia interaksi lama-lama tidak mau jadi suka gitu. Udah, itu obrolan nggak penting. Gitu ya. Emang kalian pikir saya dulu suka sama mata kuliah informatika? Enggak lah. Saya dulu masuk IF ITB karena gengsi aja. Pengen menaklukkan dia. Ternyata bisa masuk gitu kan. Udah. Apakah karena saya suka? Enggak. Tapi lama-lama jadi suka. Oke, terakhir. Nah, itu obrolan nggak penting. Abaikan saja. Terakhir, average case. Nah, tadi ya, saya ulang lagi. Base case, itu ketika X-nya ketemu, langsung ketemu di elemen pertama. Nah, ini kita sebut sebagai base case. Worst case, kalau si X-nya itu ada di ujung. Jadi makanya kalian harus perhatikan si algoritmanya untuk bisa menentukan base case, worst case gitu ya. Nah yang terakhir average case. Ini adalah kasus rata-rata yang terjadi. Karena kita itu nggak tahu untuk kasus sequential search, si X ini ada di mana? Apakah di elemen pertama atau elemen terakhir? Kita nggak tahu kan. Maka yang bisa kita berikan ketika diminta untuk memberikan kompleksitas waktu adalah average case. Bisa jadi si X-nya itu ketemu di elemen pertama, S1 misalnya. Jika S1 sama dengan X, maka si operasi dasar ini akan dieksekusi sebanyak 1/n. Probabilitasnya kan. Kalau ketemu di elemen kedua, jika S2-nya sama dengan X, maka kira-kira 2/n probabilitasnya. Seterusnya, kalau ketemu di Sn sama dengan X, maka probabilitasnya adalah n/n. Gitu ya. Karena kita butuh ngitung, maka kita jumlahkan saja semuanya. Ini. Maka kalian akan mendapat 1 tambah 2 dan seterusnya plus n dibagi n. Jadi berapa tuh? 1/n. Deret hitung ya.
N kali N plus 1 per 2. N-nya hilang ya ini ya. N ini hilang. Maka kalian ketemu N plus 1 per 2. Lihat ini. Average case time complexity. Penjumlahan dari 1 sampai N. Kemudian kita bagi N. Dari mana Bu? Dari ini. Saya kasih tanda panah. Ini tuh sama dengan ini. Nah, gitu. Saya sengaja nggak nunjukin rumus yang di bawah dulu, karena kita bisa menyelesaikannya tanpa rumus sebenarnya. Intuitively bisa kita selesaikan. Sama aja hasilnya kan. Gitu kan. Ini slide terakhir saya. Saya kasih kesempatan untuk kalian bertanya atau berkomentar. Bisa dipahami ya? Kadang saya agak bingung sama mahasiswa. Kalau ditanya bagian mana yang nggak ngerti, nggak jawab. Siapa yang paham atau nggak paham, nggak ada yang ngaku. Terus tiba-tiba pas ujian, nilainya nggak bagus. Kan bingung dosennya ini maunya apa gitu ya. Tapi sudah lah ya. Yang bisa kami sampaikan, silakan diulang materinya. Rajin-rajinlah membaca slide, menyimak video, apapun lah yang ada di LMS. Semua materi ada di situ. Ya. Mengulang nanti nyimak video ini juga bisa. Ada banyak video bertebaran di LMS. Nggak usah nyari bahan kuliah dari luar itu. Kalian cukup mempelajari yang sudah disediakan di LMS, itu sebenarnya sudah cukup untuk kalian bisa paham. Gitu ya. Sudah cukup banyak itu kalau kalian bisa memahami semua itu udah selesai. Nah, harus diingat, harus banyak mereview, harus banyak baca. Jangan cuma merasa duduk di kelas ngedengerin kuliah itu cukup, 1 kali belajar 2 jam itu cukup, enggak. Kalian harus mengulang-ulang terus, mereview terus berkali-kali sampai kalian paham. Kerjakan ujian, kerjakan tugas, kerjakan kuis dan sebagainya. Gitu. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau nunjukin LMS. Saya ganti screen share sebentar. Sharingnya ke monitor 2. Nah ini. Kalian lihat di setelah topik 3, saya sediakan 1 blok kuis review CLO 1. Jadi kalau dilihat dari hasil kuis kalian cukup menyedihkan. Sebelum saya nantinya memutuskan akan mengadakan remedial untuk CLO 1, tapi sebelum itu saya ingin ngasih kesempatan kalian untuk memperbaiki nilai kuis 1 dulu. Kan kuis 1 sudah pernah kita laksanakan di kelas ya. Nah ini akan jadi bagian dari nilai kuis 1. Lihat ada kuis review 1, 2, dan 3. Masing-masing soalnya dikit, ada 8, 15, maupun 10. Rentang waktunya ada yang 10 menit, 15 menit, ada yang 20 menit. Kalian nanti perhatikan, kerjakan. Waktunya, lihat ya deadline-nya ya. Kalian kelewat ya udah. Gitu. Ya nggak usah minta dispensasi, pokoknya kerjain aja. Kemudian, saya akan ambil nilai rata-rata dari 2 kali percobaan diperbolehkan. Boleh nggak Bu? Sekali aja boleh. Udah yakin dengan sekali ya nggak apa-apa. Jadi ini maksimum boleh nyoba 2 kali yang diambil rata-rata. Lalu soalnya kayak gimana Bu? Soalnya pemahaman, saya akan menilai kemampuan kalian dalam memahami konsep. Gitu-gitu ya. Yakin. Nggak ada ngitung-ngitung. Salah kan? Nggak ada ngitung-ngitung. Jadi benar-benar murni kalian, saya akan ukur
pemahaman konsepnya. Kalau kuis yang di kelas itu kan kalian ngitung ya, nulis. Nah, sekarang yang bagian saya pengen tahu seberapa besar kalian memahami konsep. Gitu. Silakan dikerjakan, silakan dimanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki nilai kuis 1. Baru nanti setelah itu saya akan pertimbangkan untuk melakukan remedial CLO 1 atau enggak. Itu ya. Lalu, jangan lupa mulai kerjakan tugas besar. Siap-siap saya akan mulai share spreadsheet, Excel, supaya kalian bisa mengisikan daftar kelompok dan topik yang akan kalian pilih untuk kalian kerjakan di tugas besar ini. Tugas besarnya apa, Bu? Sudah pernah dijelaskan, lihat deskripsinya ada di sini. Semuanya ada di sini, semua udah ada di LMS pokoknya. Jadi kalian nggak bisa mengelak lagi, nggak pernah dikasih tahu. Dan sudah pernah dijelaskan di pertemuan pertama. Slide saya udah selesai, materi saya udah selesai, pengumuman dari saya juga udah selesai. Ada komentar atau pertanyaan? Bu, saya mau nanya. Yuk. Minggu depan online lagi atau onsite, Bu? Siapa yang setuju onsite? Ngacung. Yang setuju kuliahnya di kelas onsite, ngacung. Nggak ada. 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11. Ini ngacung buat apa? Yang setuju kuliahnya di kelas atau onsite. 14 doang. 15 doang. Dari 45. 15. Jadi kalian sebenarnya, ya, sisanya maunya nggak kuliah atau kuliah online? Kenapa, Steven? Kenapa bertanya seperti, pengennya onsite aja? Saya juga pengennya onsite. Iya, Bu. Agak susah memahami kalau online. Oh, betul. Iya. Sebenarnya kuliah kita di semester ini, kebijakan dari TELU, dari universitas, memang harus blended. Jadi separuh kuliah onsite di kelas, sisanya online, atau bahkan asinkronus gitu, nggak ada ketemu sama dosen. Nah, mahasiswa dibekali dengan video rekaman dan belajar mandiri dari situ. Namun cara ketiga tidak saya gunakan, yaitu asinkronus nggak saya gunakan, karena saya nggak percaya sama mahasiswa. Berdasarkan pengalaman, kalau dikasih video rekaman saya terus suruh belajar sendiri, hasilnya tidak memuaskan. Makanya saya lebih pilih cara ke-1 dan kedua. Cara ke-1 adalah onsite di kelas, cara kedua adalah online. Online-nya cuma sedikit, cuma 2 minggu ini aja. Biasanya kita akan onsite di kelas, insya Allah, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen tahu, proporsi untuk kuliah di kelas sama online itu 50-50 sebenarnya. Kalau kebijakan dari institusi gitu ya. Tapi khusus untuk kuliah ini, mata kuliah ini, tim dosen bersepakat sesi online-nya dikit aja. Oke. Sip, gitu ya. Thank you. Ada pertanyaan lain, komentar lain? Jangan lupa kerjakan PR-nya. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan PR-nya dengan sebaik-baiknya. Kalau kalian nilai PR-nya bagus, tapi ujian atau kuis waktu di kelas nggak bagus, cuma gitu ya. Karena nilai PR itu proporsinya cuma kecil persentasenya. Yang gede itu ujian sama kuis. Ya, oke. Selamat belajar, jangan menyerah. Ya, tetap semangat, fighting. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.